الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الله وحبيب الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Akhwat sekalian fiddin dan ikhwani fillah, rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang penuh hikmat, dalam majlis pertemuan yang mudah-mudahan kita harapkan menjadi salah satu di antara mata rantai perjalanan ibadah kita di dalam menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla, di dalam menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini. Insyaallah kita bersama-sama akan mengingatkan kita kepada beberapa hikmah ajaran Islam yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian, pada kaum muslimin secara umum dan kepada para wanita-wanita muslimah secara khusus. Berdasarkan permintaan sebagian ikhwah fillah, bahwa pada pertemuan siang hari ini saya diminta menyampaikan beberapa hal yang sudah pernah saya sampaikan di dalam sebuah risalah yang kebetulan juga saya susun sendiri, di mana dasar keinginan untuk memulai menyusun risalah tersebut adalah beberapa realitas dalam ajaran Islam ini yang menurut saya perlu diangkat lebih ke permukaan. Realitas-realitas itu semuanya terkait dengan kehidupan dan peri kehidupan wanita muslimah atau wanita salihah. Akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal, beberapa dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan sebuah atau beberapa bentuk keistimewaan yang dimiliki oleh wanita muslimah, yang mengajak kita sekalian untuk berpikir. Kalau kita berbicara tentang wanita muslimah, kita berbicara tentang siapa? Bagi diri kita sebagai wanita muslimah, berbicara tentang diri kita sendiri. Kalau kita sebagai muslim, berarti kita berbicara tentang istri kita atau calon istri kita, putri-putri kita atau calon putri-putri kita. Setidaknya kita berbicara tentang ibu kita yang telah melahirkan kita ke alam dunia ini, karena mereka semuanya secara umum alhamdulillah adalah wanita-wanita muslimah.
kecuali pada kondisi berbeda yang dialami sebagian akhwat fillah yang memiliki anak, orang tua atau yang lainnya yang secara berkebetulan tidak memeluk Islam sebagai agamanya. Akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innad dunya hulwatun khadiratun." Sesungguhnya dunia ini indah, hijau, kemilau, manis, nikmat. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Tetapi kenikmatan dunia yang paling hebat adalah wanita salihah. Bahkan sebagian ulama ridwanallahu alaihim ajma'in mengungkapkan makna firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi doa keseharian kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan pelihara diri kami dari siksa neraka. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksudkan secara spesifik dengan kenikmatan dunia atau kebaikan dunia di sini adalah mar'atun salihah. Artinya kebaikan di dunia ini banyak, tapi Nabi telah menandaskan wa khairu mata'iha mar'atun salihah. Kenikmatan dunia yang paling hebat, yang paling baik adalah wanita salihah. Ketika seorang mukmin meminta kebaikan di dunia, maka tidak ada kebaikan bagi dirinya yang lebih hebat daripada kebaikan seorang wanita salihah. Orang yang seorang laki-laki, seorang laki muslim yang sudah secara berkebetulan Allah anugerahi seorang wanita salihah, berarti telah mendapatkan separuh agamanya. Faqad a'anahu Allahu ala syatri dini. Falyattaqillah fi syatril baqi. Hendaknya dia berupaya untuk bertakwa kepada Allah menyelesaikan separuh bagian agamanya. Hadis ini menunjukkan betapa kedudukan seorang wanita muslimah demikian tinggi di hadapan seorang suami. Kalau seorang wanita muslimah bisa menjadi sumber kenikmatan dan sumber kebahagiaan utama bagi seorang muslim, maka tentunya kesolihannya itu juga menjadi sumber kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Itu sudah pasti. Tidak mungkin seorang wanita muslimah bisa menjadi kebahagiaan bagi suaminya, dia sendiri tidak mengalami kebahagiaan. Tidak, itu sangat mustahil. Maka wanita-wanita yang belum merasakan kebahagiaan dengan kesalihannya, dia pun tidak akan bisa menjadi kebahagiaan bagi suaminya. Akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 10. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan dua wanita. Yang pertama, wanita beriman. Daraballahu mathalan lilladzina amanu lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang kafir. Bagi orang-orang kafir siapa? Wanita Nuh, artinya istri dari Nabi Nuh, dan istri dari Nabi Lut. Kanat tahta abdaini min ibadina salihain. Mereka berdua menjadi istri dari hamba Allah yang saleh, istri seorang nabi. Menjadi istri dari seorang nabi tapi mereka kufur. Fakhanatahuma, berkhianat kepada suami mereka, mengkhianati salah yang telah dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menjadi seorang istri yang salihah. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Kedua nabi itu tidak bisa menyelamatkan keduanya karena keduanya kafir. Allah menyebutkan contoh bagi orang-orang kafir dengan menyebutkan profil seorang wanita kafir. Kalau seorang wanita sudah kafir, seorang nabi pun gak bisa menyelamatkan dia. Suaminya sendiri gak bisa menyelamatkan dia, apalagi dirinya sendiri. Suaminya yang seorang nabi yang doanya mustajab, sahibur risalah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan petunjuk kepada umat manusia, gak bisa menyelamatkan dia, apalagi dirinya sendiri. Sebaliknya, ketika Allah menyebutkan wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun
ketika Allah menyebutkan salah satu contoh daripada wanita orang-orang yang beriman adalah siapa? Istri dari Fir'aun. Idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Orang wanita salihah yang hidup menjadi istri daripada lelaki paling kafir di dunia. Lelaki paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu Fir'aun. Kedurhakaan suaminya, ya. Kekafiran suaminya tidak berpengaruh pada diri wanita tersebut, Asiyah. Artinya dengan keimanan yang demikian dahsyat, kekafiran seorang suami pun tidak sebab yang menyebabkan dirinya itu terjerumus dalam kekafiran. Ini sama sekali bukan menunjukkan bahwa kalau kita nyari suami ya asal-asalan aja, ya. Suaminya yang jelek-jelek nggak apa-apa. Contohnya tuh istrinya Nabi Fir'aun, istrinya Fir'aun, ya, yang dia itu seorang wanita salehah, suaminya kafir aja bisa tetap berada dalam keimanan. Yang dijadikan contoh di sini bukan Fir'aunnya, ya. Yang dijadikan contoh di sini adalah istrinya. Bagaimana dengan keimanannya yang hebat, dia bisa mempertahankan keimanan meskipun harus berada di samping lelaki paling kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan betapa hebatnya keimanan seorang wanita dan bagaimana pula hebatnya kekafiran seorang wanita. Wanita kalau sudah menjadi kafir betul-betul menjadi sesuatu yang sangat menyusahkan. Semakin jauh wanita itu dari ajaran Allah, semakin menyusahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kalau dia jadi istri bikin susah suami, kalau jadi ibu bisa jadi nenek sihir, ya. Bisanya cuma bentak-bentak marahin anak, tendang sana, tendang sini, ya. Kalau dia ini jadi guru, ya, bisa menjadi sumber malapetaka bagi murid-muridnya. Dengan segala keburukannya dia akan menjadi bencana. Sebaliknya seorang wanita yang salihah bisa menjadi kebahagiaan bagi suaminya. Suaminya itu bisa menjaga iffah karena istri yang salihah, menjaga kesucian dirinya karena istrinya salihah. Selain itu dia juga bisa menjaga kebaikan orang di sekelilingnya. Wanita salihah tidak akan menjadi godaan dan fitnah bagi orang yang ada di sampingnya. Paling tidak dia meredam sumber-sumber fitnah yang ada di dalam dirinya. Allah ciptakan di dalam dirinya dengan kesalihannya, dengan hijab, dengan cara bergaul, dengan cara berbicara dan lain sebagainya. Seorang wanita salihah bisa menjadi sesuatu yang aman di lingkungan orang-orang saleh. Meskipun, ya, ma taraktu fitnatan ba'di adarra 'ala rijali minan nisa. Meskipun Nabi SAW tidak meninggalkan godaan yang lebih dahsyat daripada wanita bagi kaum laki-laki, tapi wanita yang salihah bisa menjadi sebuah pengecualian. Ikhwas sekalian fiddin, akhwat sekalian fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dalil-dalil umum yang disebutkan di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW tentang karakter-karakter wanita salihah. Saya mendapatkan banyak sekali dalil-dalil di dalam kitab Allah dan sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi yang sahih yang menunjukkan betapa hebatnya pengaruh seorang wanita salihah di dalam kehidupan seorang mukmin. Yang mana wanita yang salihah itu memiliki karakter-karakter yang semuanya itu adalah merupakan sumber kebahagiaan. Nanti kita akan kaji di dalam pertengahan pembahasan kita. Yang jelas berdasarkan beberapa dalil inilah saya tergerak untuk menyampaikan beberapa hal kepada wanita salihah. Ditutup dengan adanya selentingan pemahaman yang salah tentang keberadaan hukum-hukum syariat terhadap wanita. Ini juga turut mendorong saya untuk membongkar permasalahan. Karena banyak orang-orang sekuler, kalangan liberalisme atau orang-orang kafir yang benci terhadap syariat Islam, yang benci terhadap Islam dan kaum muslimin, menjadikan sebagian syariat yang khusus bagi kaum wanita sebagai sebuah tanda kecacatan daripada syariat Islam. Kenapa wanita kok disuruh berhijab dengan pakaian yang sedemikian rupa yang itu tidak disyariatkan bagi kaum laki-laki? Kenapa lelaki diperbolehkan melakukan poligami, wanita tidak boleh melakukan poliandri? Kenapa laki-laki boleh menceraikan wanita secara langsung, wanita enggak boleh menceraikan suami secara langsung? Kenapa wanita diberikan batasan pergaulan yang melebihi
kaum laki-laki di antaranya tidak boleh bersafar dalam jarak tertentu atau bersafar secara umum kecuali disertai dengan muhrim. Dan banyak lagi hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan wanita, termasuk di antaranya dalam masalah pembagian warisan yang dibedakan antara wanita dan laki-laki. Ini sering dikupas, dibahas oleh kalangan liberalis, kalangan orientalis atau musuh-musuh Islam untuk mendiskreditkan ajaran Islam. Padahal sebenarnya bila semua syariat itu dikaji, itu justru menunjukkan keluhuran agama Islam. Betapa Islam itu telah memberikan syariat-syariat yang mengangkat harkat dan derajat seorang wanita muslimah. Betapa dengan itu seorang wanita muslimah yang merupakan di satu sisi sebagai sumber kebahagiaan dan di sisi yang lain menjadi sumber petaka, godaan bagi kaum laki-laki, itu menjadi tercover, ya, menjadi terhalangi bentuk-bentuk yang menggodanya, bentuk-bentuk bencananya, dan yang ditambahkan hanyalah bentuk-bentuk yang merupakan sumber kenikmatan dan kebahagiaan bagi laki-laki pada diri wanita tersebut. Jadi bahaya-bahaya mudarat yang ada di dalam wanita itu dengan syariat Islam bisa ditekan sedemikian rupa. Sementara potensi terpendam dalam diri wanita untuk membahagiakan dan memberikan kebahagiaan bagi suami dan bagi seluruh umat Islam secara umum itu menjadi terkuak secara lebih jelas lagi. Itu kalau syariat tersebut dipahami berdasarkan pemahaman yang benar yang telah dijelaskan oleh para ulama ussalaf dengan bukti-bukti pengamalan yang ada pada diri mereka, niscaya kebenaran itu akan terungkap. Ya, kehebatan syariat Islam yang berkaitan dengan masalah wanita akan terungkap. Beberapa hal inilah yang mendorong saya untuk menulis hal-hal berikut, yaitu yang berkaitan dengan kehidupan wanita muslimah. Ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah, sengaja risalah ini saya tulis dengan sebuah tema yang menceritakan tentang kebahagiaan wanita muslimah. Tapi seperti sudah saya singgung tadi, pada dasarnya ketika kita membicarakan kebahagiaan seorang wanita muslimah, sama halnya kita dengan membicarakan kebahagiaan umat Islam secara umum. Maka wajar apabila dikatakan, ya, bahwa para wanita itu menjadi tulang punggung dari sebuah masyarakat. Kalau wanitanya rusak, masyarakat akan rusak. Memberikan meningkatkan atau menguak potensi wanita muslimah itu bukan memberikan sesuatu yang bukan merupakan haknya. Karena kalau wanita diberikan sesuatu yang bukan haknya, mah akan mencuatkan nilai godaan dan bencana yang ada pada dirinya terhadap orang lain. Contohnya memberikan hak kepemimpinan kepada wanita, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Halaka qaumun, sungguh akan celaka dan binasa suatu kaum, wallau amrohum imra'atan, apabila mereka itu memberikan urusan kepemimpinan itu kepada seorang wanita. Memberikan kepemimpinan kepada seorang wanita bukanlah penghormatan, ya, bukanlah sebuah penghormatan. Kenapa demikian? Karena itu adalah memberikan sesuatu yang bukan merupakan haknya. Memberikan seseorang sesuatu yang bukan haknya, memberikan beban kepada seseorang sesuatu yang tidak dapat dipikulnya, itu bukanlah penghormatan, tapi justru merupakan pelecehan di satu sisi dan menjadi petaka atau bencana di sisi yang lain. Ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebelum kita berbicara tentang masalah syariat-syariat Islam yang dibentangkan terhadap wanita muslimah, terlebih dahulu kita berbicara tentang fenomena kebahagiaan. Dalam pertanyaan klasiknya, mahyas sa'adah, apa itu yang disebut dengan kebahagiaan? Ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya setiap manusia itu menginginkan kebahagiaan. Ya. Setiap manusia itu menginginkan kebahagiaan, tapi tidak setiap manusia sampai kepada tingkat kebahagiaan. Padahal kalangan cerdik pandai, ya, para ulama sampai para sastrawan, ya, orang-orang yang dianggap orang-orang bijak, ya, orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan agama, baik itu agama samawi atau non samawi sekalipun, semuanya berupaya mengupas arti daripada kebahagiaan. Sampaikah mereka kepada kebahagiaan tersebut? Yang sampai kepada arti kebahagiaan yang sesungguhnya adalah
mereka yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka yang berusaha mencari kebahagiaan melalui jalur yang bukan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, mungkin hanya akan mendapatkan sebagian di antara kebahagiaan tersebut. Nanti akan kita bahas di pertengahan pembahasan kita terhadap risalah ini insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan apakah manusia akan menjadi bahagia atau tidak. Ketika manusia itu dilahirkan, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, wa huwa shadiqul masduq, di mana Rasulullah adalah seorang nabi yang jujur, tulus, lagi dipercaya dengan segala yang disampaikannya. Para ulama menjelaskan di awal hadis ini disebutkan nabi dikatakan sebagai yang sangat dipercaya karena ini yang akan disebutkan sesudah ini adalah masalah yang berkaitan dengan takdir. Kalau sudah berkaitan dengan takdir, banyak orang yang merasa susah, ya. Kalau sudah berbicara tentang takdir, pikiran bagaimana kalau saya ditakdirkan sudah menjadi orang kafir, saya ditakdirkan sudah menjadi orang celaka, sehingga akhirnya secara tidak langsung sebagian di antara manusia berusaha mengingkari adanya takdir. Karena dia tidak mengerti tentang kedudukan takdir di dalam Islam. Oleh sebab itu ketika Ibnu Mas'ud menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan wa huwa shadiqul masduq. Beliau adalah orang yang jujur lagi bisa dipercaya, ya. Yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis ini apa? Bahwa manusia itu yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya itu di dalam fi batni ummihi, dalam perut ibunya, arba'ina yauman nutfatan. Di dalam perut ibunya dalam wujud sebagai sperma atau percampuran antara sperma laki-laki dengan mani seorang wanita, min mani yumna, ya, dari mani yang terolah. Kemudian setelah itu summa takunu alaqatan mithla dzalik, kemudian selama 40 hari berubah menjadi alaqah, yang sebagian ulama menerjemahkan sebagai darah yang mengental atau gumpalan darah. Sebagian mengatakan sesuatu yang menempel di dinding rahim menyerupai alaqah, lintah, ya. Intinya itulah alaqah, ya. Akan diterjemahkan sebagai apa dalam dunia medisnya itu diserahkan kepada penelitian ilmiah. Tapi dalam bahasa hadisnya itu disebut alaqah, ya. Apakah itu benar merupakan darah yang membeku atau itu merupakan sebuah bentuk baru, ya, yang memerlukan sebuah definisi dan nama yang baru, itu dikembalikan kepada penelitian ilmiah. Itu selama 40 hari. Kemudian setelah itu 40 hari berikutnya berubah menjadi mudghah, summa takunu mudghatan. Misalnya dzalik yang sering diterjemahkan dengan gumpalan daging. Yang dalam Al-Qur'an dikatakan daging ini kemudian menjadi tulang, kemudian tulang ini dibungkus dengan daging. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebaik-baiknya pencipta. Kita tidak membicarakan tentang proses ini, tapi kemudian setelah itu Allah memerintahkan malaikat, fayursilu ilaihil malak wa yu'maru bi arba'i kalimatin, diperintahkan malaikat itu untuk menuliskan 4 perkara. Salah satu di antaranya adalah bikatbi rizqihi wa ajalihi. Ya, rizkinya bagaimana, ajal atau kematiannya bagaimana, kemudian setelah itu wa amalihi, amal perbuatannya bagaimana, kemudian wa syaqiyun am sa'id, apakah dia menjadi orang yang syaqi, sengsara, au sa'id atau bahagia. Jadi bahagia itu adalah merupakan sebuah takdir. Itu hal yang harus kita yakini. Orang mungkin akan mengatakan kalau bahagia itu menjadi sebuah takdir, oh berarti kita akan merasa susah. Tidak, justru tidak. Kenapa demikian? Karena kita sebagai orang-orang yang beriman memiliki 2 cabang keyakinan. Pertama, kita harus meyakini takdir. Kedua, kita harus beramal. Kalau kita hanya meyakini takdir saja, itulah yang muncul kesusahan. Tapi karena kita diwajibkan untuk beramal dan kita tidak boleh sedikit pun memikirkan takdir, karena takdir bukan urusan kita. Faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Siapa yang mau iman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Kita hanya diperintahkan untuk beramal. Walaysa Allah bidzalamin lil 'abid, dan Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal saleh dari hambanya. Inni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin wa unsa. Aku tidak akan menghilangkan pahala kebaikan dari siapapun di antara kamu, laki-laki atau wanita. Allah tidak akan berbuat zalim, artinya sesuai dengan perbuatan kita itulah kita akan dimasukkan ke dalam apa yang menjadi
akibat yang sesuai dengan perbuatan kita. Kalau kita beramal soleh dengan ikhlas dan ittiba, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita banyak melakukan maksiat, kefasikan, kekafiran, kemusyrikan, kita akan dijebloskan ke dalam neraka. Ya. Kita kembali kepada persoalan. Karena kita memiliki dua hal itu, maka kita tidak akan pernah merasa susah. Bahkan keyakinan kita kepada takdir itulah yang bisa menciptakan kebahagiaan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika seorang mukmin melaksanakan agama ini dengan baik, secara ikhlas. Saya sudah ngaji secara ikhlas, ya. Saya ngaji bukan karena teman saya, bukan karena orang tua saya, bukan karena suami saya. Saya ngaji karena betul-betul tuntutan dari lubuk hati saya bahwa yang namanya Islam itu nggak bisa ditegakkan tanpa ilmu. Ilmu nggak mungkin bermanfaat tanpa amal. Amal itu nggak ada gunanya kalau tidak ada keikhlasan. Jadi dasar yang paling utama harus dicari adalah ilmu. Kalau saya mau menjadi seorang muslim atau muslimah yang baik, harus menuntut ilmu. Kalau seorang sudah ikhlas menuntut ilmu, kemudian ikhlas mengamalkan ilmunya, lebih jauh lagi ikhlas mendakwahkan ilmunya, dia tidak akan terpengaruh dengan kejadian apapun yang menimpa dirinya. Dia mendapatkan bala cobaan, ya, cobaan dari kematian, berkurangnya harta benda, cacian dari orang lain, ya, dan lain sebagainya. Tidak akan menyebabkan dirinya merasa susah, karena dia percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu. Orang yang mencari keridhaan Allah pasti akan diberikan petunjuk. Orang yang sudah dapat petunjuk enggak akan bisa dicelakakan oleh siapapun. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Kalaupun mereka berkumpul untuk mencelakakan kita, enggak akan mungkin mereka bisa mencelakakan kita melainkan dengan sesuatu yang sudah dituliskan oleh Allah. Jadi buat apa takut? Kenapa takut kita mempertahankan keimanan? Kalau orang kafir juga banyak yang enggak takut mempertahankan kekafiran. Ya. Kenapa kita harus takut? Mengedepankan Islam sebagai mode amalan kita, mengedepankan iman sebagai prinsip dasar kita. Kalau orang-orang di luar Islam juga enggak pernah malu-malu menyebarkan maksiat, menyebarkan kekafiran, enggak pernah malu-malu menyebarkan propaganda ini saya orang modern kafir, enggak malu. Ya, apapun yang katakan manusia diketawakan, dicemeh, ya, karena perilaku yang sangat tidak manusiawi, dianggap seperti binatang, mereka enggak pernah takut. Ya, keyakinan kepada takdir itulah yang menyebabkan seorang itu akan memompa diri seseorang itu untuk apa? Untuk menuju bahagia. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan Allah. Demikian pula dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi segala bentuk musibah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini atau pada diri kalian, semuanya itu sudah dituliskan di dalam Allahul Mahfuz. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal mutlak yang harus kita perhatikan di dalam perjalanan kita menempuh sebuah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang pertama keimanan kepada takdir, yang kedua adalah amal atau beramal. Kemudian apakah yang menjadi sumber kebahagiaan? Karena masing-masing tokoh, masing-masing orang, masing-masing pemegang prinsip akan mengedepankan apa yang menjadi sumber kebahagiaannya. Sebagian di antaranya adalah sumber kebahagiaan semu, atau yang disebut dengan sa'adatun muaqqatah, kebahagiaan sementara waktu. Seorang penyanyi mungkin akan menganggap saya berbahagia kalau sudah bikin sebuah festival atau acara di panggung yang berhasil mengundang massa sekian banyak, berhasil dengan sukses, dapat sambutan antusias. Katanya dia mendapatkan hari itu sebagai hari yang paling berbahagia di dunia ini. Demikian juga setiap orang yang punya cita-cita, ya. Mungkin bintang film, kalau dia bisa memiliki menebar akting yang bagus, dapat penghargaan sana sini, dia akan bahagia. Seorang olahragawan kalau bisa mencapai prestasi, puncak prestasi olahraga, dia akan menganggap dirinya itu sebagai orang yang paling berbahagia, dan seterusnya. Tapi apakah itu yang dinamakan dengan kebahagiaan? Disinilah sudut perbedaan antara sudut pandang Islam dengan sudut pandang orang-orang kafir. Orang kafir itu tidak membedakan antara kesenangan hawa nafsu dengan kebahagiaan.
Hawa nafsu itu akan mengalami kesenangan ketika diperturutkan. Pertama kali kebahagiaan puncak, diperturutkan untuk kedua kali, bukan semakin enak. Pertama kali orang itu merasakan makan di restoran, enak banget. Kalau sudah tiap hari, tambah enak. Kalau tambah enak, semakin berkurang kenikmatannya, begitu ya. Orang yang selama ini hidup di tempat yang miskin, tiba-tiba dikasih rumah, ada AC segala macam, enak gak? Enak. Kalau itu dirasakan setiap hari bertambah kenikmatan, semakin tidak enak. Itulah nafsu. Yang kalau diibaratkan oleh para ulama, nafsu kasobi. Hawa nafsu seperti anak kecil ya. Seperti anak kecil yang kalau dikasih minum air susu, dia nggak pernah mau berhenti. Kalau dilepas dia akan marah-marah. Tapi kenikmatan itu akan berkurang dari hari ke hari. Apakah itu namanya kebahagiaan? Tidak. Yang namanya kebahagiaan tidak akan berkurang. Itulah perbedaan antara kebahagiaan dengan kegembiraan. Antara kebahagiaan sejati yang dimaksudkan di dalam Islam, dunia dan akhirat, ya, dengan kebahagiaan sekejap seperti yang dipahami orang-orang kafir. Disinilah kita bisa melihat sedikit, memandang sedikit rahasia yang tersembunyi dari ketabahan seorang Bilal, ya, ketabahan seorang Khabbab bin Arat, ketabahan keluarga Yasir. Ketika mereka itu disiksa sedemikian rupa, mereka masih bisa menyunggingkan senyuman, menyebutkan Allahu Ahad, Allahu Ahad. Dipukulin kok bisa merasakan kebahagiaan. Ketika Khabbab bin Arat mengatakan, permintaan apa yang kamu minta sebelum engkau dihukum mati? Saya cuma minta biarkan saya menjalankan salat 2 rakaat. Selesai salat, beliau mengatakan, bagaimana kalau seandainya saya tidak khawatir kalian menganggap saya takut mati, saya akan salat tidak akan berhenti. Akan memperpanjang salat saya, saya akan memperpanjang salat saya. Kenapa demikian? Karena kebahagiaan yang ada pada diri seorang Bilal itu tidak diukur dengan ukuran duniawi seperti yang dipikirkan oleh manusia. Itulah kebahagiaan sejati. Ya, kebahagiaan yang bisa muncul di tengah panasnya dunia. Sebagian ulama salaf kalau sedang kepanasan di tengah padang pasir, dia tersenyum. Karena ketika ditanya, kenapa engkau tersenyum? Saya membayangkan panasnya di padang mahsyar nanti. Ya, jadi kalau antum suatu saat, ya, sebagian mungkin di antara antum sudah diberikan anugerah, ya, mungkin sebagian di antaranya belum. Kalau dapat anugerah nanti pergi melakukan ibadah haji, tiba di padang Arafah. Cara menghilangkan atau paling tidak meminimalkan dan tidak begitu merasakan panasnya padang Arafah itu, coba perbanyak berzikir. Jangan di padang Arafah malah kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa seperti yang dilakukan sebagian orang, ya. Itu seperti perilaku yang salah. Coba berjalan-jalan sambil berzikir, nikmat sekali. Yang namanya panas tidak terasa lagi. Kenapa itu bisa demikian? Karena munculnya kebahagiaan itu bukan dari zahirnya ini, ya. Tapi apa? Dari kondisi batinnya yang sudah dibuat bahagia. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah itu kita merasa tentram, hati kita merasa tentram. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Coba kalian ingat nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Nikmat apa? Nikmat Islam. Id kuntum a'da'an, ketika kamu dulunya adalah musuh, saling bertengkar satu dengan yang lain, saling ribut satu dengan yang lain. Kemudian Allah menyatukan kalian dengan Islam yang menyatukan kita. Oleh sebab itu kita enggak boleh mencari kebahagiaan dari selain Islam. Ini salahnya sebagian kaum muslimin. Sudah menjadi muslim tapi nyesel dengan amalan Islam. Kenapa kok Islam ngajarin begini? Mungkin mulutnya enggak mengucapkan, tapi amalan sehari-harinya membuktikan itu. Ketika suruh ngamalkan ini, belum sanggup, susah, berat. Itu tandanya dia muslim tapi menyesal dengan syariat Islam. Nah, mungkin dia bisa merasakan kebahagiaan. Ketika Umar bin Khattab masuk ke suatu tempat, beliau mengendarai sebuah bigol, seekor bigol, peranakan antara keledai dengan kuda. Ketika beliau sedang di atas keledai itu menyeberangi sungai, beliau ditawarkan untuk naik, kok sekarang mungkin sejenis kereta kencana, ya, kereta khusus untuk seorang khalifah. Beliau menolak. Mereka mengatakan, kenapa engkau tidak mau wahai Amirul Mukminin? Bukankah ini akan menambah kemewahan dirimu, haibah dirimu di hadapan orang-orang kafir? Bukankah kamu akan menghadap
raja-raja yang mereka punya kedudukan tinggi. Kalau kamu penampilannya mentereng kan bagus. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan bagaimana? Nahnu qaumun na'budul authan, dan seterusnya panjang beliau katakan, kita adalah dulunya adalah orang-orang penyembah berhala. Kemudian beliau menceritakan tentang masa lalu beliau, ya. Fa'azzanallahu bil Islam, kemudian Allah berikan kemuliaan kepada kita dengan Islam. Man talaba izzan bi ghairil Islam azallahu Allah. Barang siapa yang mencari kemuliaan selain Islam, maka dia pasti akan direndahkan, dihinakan. Cobalah cari kebahagiaan lewat selain Islam, niscaya kita tidak akan pernah mendapatkannya. Artinya, kalau kita mengaku sebagai seorang muslim atau muslimah, carilah kebahagiaan itu dari Islam. Carilah kebahagiaan itu dari manikam-manikam syariat, ya, yang ada di dalam ajaran Islam. Niscaya kita akan menemukan kebahagiaan tersebut. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan, itulah makanya Allah mengistilahkan wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan. Para sahabat disuruh mengingat kenikmatan Islam yang diberikan mereka. Salah satu diantaranya apa? Yang dulunya kita saling bermusuhan, dengan Islam kita bersatu. Ya, setelah kita dalam Islam, jangan bermusuh-musuhan lagi. Karena itu salah satu diantara perilaku jahiliyah yang hendak dihilangkan dari Islam. Kalau kita berpegang teguh kepada ajaran Islam dengan pemahaman yang benar, kita tidak akan saling berselisih, tidak akan saling berhasad dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian yang hebat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kemudian berpegang pada kebenaran, berpegang pada kesabaran. Jadi 4 dasar ini jadi sumber kebahagiaan seorang muslim juga, ya. Dasarnya apa? Iman. Ilmu atau iman. Yang pertama, illal ladzina amanu. Jadi iman adalah merupakan sumber keimanan yang paling utama. Oleh sebab itu, marilah kita menyukuri anugerah keimanan yang Allah berikan kepada kita ini. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menambah nilai-nilai keimanan kita ini melalui apa? Melalui ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Artinya namanya keimanan itu harus ditingkatkan, ya, dengan amal ibadah, agar kita termasuk di antara orang-orang yang menyukuri nikmat iman itu sendiri. Kalau udah dilahirin sebagai seorang muslim, ya, punya keluarga muslim, berkenalan dengan orang-orang muslim yang baik, sempat mengaji lagi, ya, di lingkungan orang-orang yang saleh, orang-orang yang berakidah lurus, orang-orang yang mau menjaga komitmen terhadap agama Islam, kok kita nggak memanfaatkan? Sungguh kita merugi sekali. Jangan kita menganggap karena kita sudah di lingkungan orang-orang yang baik, kita pasti menjadi baik. Karena Nabi saja tidak bisa menyelamatkan Abdullah bin Ubay bin Salul yang sholat bersama beliau, duduk di saf depan, ya, persis di belakang beliau. Nggak bisa diselamatkan oleh Nabi. Karena apa? Karena dia nggak beriman. Itu Nabi, apalagi Ustadz, ya. Makanya saya sering mengatakan kepada ikhwas sekalian fiddin, jangan menganggap dakwah salafiyah itu dakwah yang selesai hanya dengan pengakuan. Untuk menjadi orang-orang yang betul kembali kepada pemahaman Nabi dan para sahabat, itu dibutuhkan kerja keras, bukan pengakuan. Awalnya betul, ya, awalnya adalah pengakuan bahwa kita harus memahami Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami Rasul dan para sahabat, sebagaimana yang diamalkan oleh para ulama salafus saleh, ya. Namun pada tingkat selanjutnya itu tidak cukup. Sama dengan orang yang ketika masuk Islam mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup sampai di situ? Enggak cukup. Kadang-kadang bisa batal syahadatnya itu karena perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dirinya dari Islam. Demikian juga pengakuan kita sebagai orang-orang yang kembali kepada kehidupan para ulama salafus saleh. Coba itu dibangun dengan amal ibadah, dibangun dengan dakwah, dibangun dengan talabul ilmi. Agar pengakuan itu tidak menjadi sekedar pengakuan. Kenapa? Karena dakwah salafiyah ini bukan organisasi. Kalau organisasi selesai masuk situ daftar, dapat kartu anggota, ya. Selama nggak keluar dari partai tersebut, dari organisasi tersebut, kita akan tetap diakui sebagai anggota organisasi fulani. Tapi dalam dakwah salafiyah tidak ada itu. Saya ngaji ini, saya orang salafi. Seterusnya sudah, jadi kita nggak bagi-bagikan kartu anggota, ya. Kita nggak bagi-bagikan kartu anggota. Anggota salafiyah adalah amal ibadah.
Ilmu, amal dan ibadah seseorang itulah yang menentukan apakah dia betul-betul menjadi pengikut Nabi atau bukan. Apakah dia betul-betul orang-orang yang mengikuti peri kehidupan para ulama salaf atau bukan. Masing-masing bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, kalau kita sudah sadar bahwa sumber kebahagiaan adalah iman. Selanjutnya, di dalam ajaran Islam, di dalam hadis-hadis sahih juga disebutkan beberapa hal yang menjadi kunci kebahagiaan. Ya. Salah satunya adalah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang 5 menit. Oh, tinggal 5 menit. Oh, jam 3 kurang ya. Biar ada peringatan. Oh ya. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang beberapa kunci kebahagiaan. Ya, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Bahasanya Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un minas sa'adah." Ada 3 hal yang menentukan kebahagiaan seseorang. Hadis ini dengan sebagian lafaznya dinyatakan dhaif oleh Al-Albani di dalam silsilatul hadis ad-dhaifah. Tapi dengan beberapa lafaz yang berbeda, makna daripada hadis ini sahih. Ya. Salah satu di antara lafaznya adalah arba'un minas sa'adah, 4 hal yang menjadi penentu kebahagiaan seseorang. Yang pertama, al-mar'atus salihah, wanita salihah. Yang kedua, al-maskanul wasi'. Yang kedua, al-jarus salih. Yang keempat, al-markabul hani. Yang pertama, wanita salihah. Yang kedua, tempat tinggal yang lapang. Yang ketiga, seorang tetangga yang baik. Yang keempat adalah kendaraan yang nyaman. 4 hal ini yang menjadi kunci-kunci kebahagiaan, yang sebagian bernilai dunia, seolah-olah merupakan murni keduniaan, tapi sebenarnya tidak demikian. Ya. Sebagian di antaranya ada yang bernilai akhirat, yaitu wanita salihah. Keempat hal ini sebenarnya merupakan sumber kebahagiaan, karena di dalamnya itulah, kalau kita perhatikan, ada sumber-sumber pengamalan Islam paling utama yang diaplikasikan. Yang pertama adalah wanita salihah. Kalau dikatakan wanita salihah itu sebagai sumber kebahagiaan, kita sudah jelaskan tadi ya, banyak hadis-hadis yang menyebutkan demikian. Oleh sebab itu Nabi memerintahkan kepada kita, la yafrik mu'minun mu'minatan. Seorang lelaki mukmin, yaitu seorang suami, jangan memarahi, membentak atau membenci seorang istri. Fa in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Kalau dia membenci salah satu di antara sifatnya, misalnya ada sifat lain yang membuatnya berbahagia. Selama seorang wanita itu salihah, ya, segala kekurangannya tidak akan menghilangkan kebahagiaan seorang suami. Karena banyak sifat-sifat yang lain, ya, yang akan memberikan kebahagiaan bagi seorang suami. In idza nadhara ilaiha sarathu, kalau dipandang dia bisa membahagiakan. Seorang wanita yang salihah itu pasti akan menjadi sumber kebahagiaan meskipun hanya lewat pandangan saja. Itu dasarnya adalah karena wanita salihah sudah menyimpan, kalau orang bilang sekarang, inner beauty, kecantikan apa? Kecantikan batiniah. Dan inner beauty seorang wanita muslimah itu tidak bisa dikomparasikan sama sekali, dibandingkan sama sekali dengan inner beauty yang dimiliki oleh orang-orang di luar. Karena orang-orang di luar itu hanya menakar dengan apa? Dengan adab dan etika saja. Ya. Sementara Islam menakar dengan jauh lebih hebat daripada itu, dengan takaran iman. Inner beauty itu yang memancar dalam diri seorang wanita salihah, sehingga dia akan tampak menjadi wanita yang paling cantik di dunia bagi suaminya. Ya, terserah orang lain mau bilang apa, ya, suaminya dialah yang paling cantik. Ya, dialah yang paling membahagiakan saya. Itu kalau seorang istri mampu mencuatkan keimanan lewat perilakunya dan tindak tanduknya. Tapi kalau itu tidak tercuatkan, cantik bagaimanapun terlihat sangat menyebalkan. Ya, yang bikin enak cuma tanggal-tanggal tertentu, kalau habis gajian baru wajahnya bikin enak. Ya. Nah, kalau tanggung-tanggung bulan, suaminya pun dibikin sebel nengoknya. Ya. Setiap masuk rumah, suaminya pasti ngerasa susah. Ya. Ini saya mau disambut sama apa lagi? Ya.
Apalagi yang kurang dari diri saya. Semua kekurangan suami bisa disebutkan satu persatu. Kamu kok gini ya, kamu kok gini ya. Kalau sudah di awal bulan suaminya menjadi orang yang paling baik, betul-betul gak ada suami yang lebih baik dari kamu. Kalau begini model wanita, secara utuh saya katakan dia tidak akan mampu memberikan kebahagiaan dan yang sejati ya. Seseorang wanita yang mampu membuat dirinya itu bekerja berdasarkan iman yang ada di dalam hatinya, insya Allah akan menjadi kebaikan. Belum lagi seorang wanita yang mukminah akan mengetahui kewajibannya. Kewajiban misalnya menata diri, ya, berdandan dan yang lain-lainnya di hadapan seorang suami. Karena sampai di dalam keadaan bersafar saja ya, seorang wanita apabila mengetahui suaminya akan pulang, ya, si suami itu juga dilarang pulang malam-malam. Kenapa demikian? Diharapkan wanita itu sudah betul-betul siap nyisir rambutnya, berdandan dan lain sebagainya. Bahkan di dalam hadis itu sampai disyaratkan hatta tamtashita wa tastahidda al-maghibah, sampai wanita yang ditinggalkan itu menyisir rambut dan mencukur bulu kemaluannya. Artinya bahwa wanita itu betul-betul siap menyambut seorang suami. Demikianlah yang diperintahkan di dalam Islam, sehingga ketika seorang wanita salihah mengamalkan ajaran yang ada di dalam Islam, niscaya suaminya akan bahagia. Kalau ditinggal aman, kan begitu ya. Kalau ditinggal oleh suami, hafizathu fi nafsiha wa malih. Harga dirinya dijaga, harta suami aman. Kan begitu. Kalau suaminya merintahkan, dia akan menaati. Nah, sumber-sumber ini yang menjadi kebahagiaan bagi seorang suami. Itu wanita salihah ya. Saya tidak akan membahas secara panjang lebar, sekilas saja nanti akan dibahas pada tempatnya insyaallah. Demikian juga yang lainnya seperti tempat yang luas. Sebagian sudah saya sampaikan di dalam risalah ini. Tempat yang luas di dalam Islam itu menggambarkan tentang bagaimana syariat Islam itu menjaga ketentraman, kenyamanan. Dilihat dari ukuran syariat. Mungkin orang sekarang yang penting rumah itu mentereng, cakep, indah, sedap dipandang. Dalam Islam yang pertama kali adalah kalau dipilih rumah kecil dengan segala ornamen, desain interior yang demikian indahnya, dengan rumah yang luas tapi sederhana, Islam memilih rumah yang luas. Kenapa demikian? Karena syariat Islam lebih gampang ditegakkan di situ, kan begitu ya. Istilahnya salah seorang ustadz ya. Kita tuh kalau bikin rumah jangan seperti rumah biawak ya. Lubang cuma satu. Tempat keluar orang perempuan dengan laki-laki sama. Sehingga suaminya lagi sibuk-sibuk ngobrol sama tamu, istrinya tuh, tolong mau keluar sebentar ya, akhirnya diusir tamunya ya, paksa keluar ya. Kenapa terpaksa keluar? Karena gula di belakang habis, mau bikin minuman nggak ada ya. Ini kan masalah ya. Jadi rumah itu diusahakan bagaimana rumah itu kalau ya tamu datang dia tidak akan kesulitan gitu ya. Seorang istri mau jaga aurat juga gampang gitu ya. Bisa dipisahkan, misalnya bagaimana kalau tamu terpaksa tiba-tiba mau buang air kecil ke belakang, nggak akan menyusahkan orang di dalam, istri ya. Saya udah siap atau belum? Seperti itu bisa diminimalkan ya. Hal-hal yang semacam itu tentu dipandang dalam Islam, tapi tidak dipandang dalam etika umum ya. Karena Islam memandang demikian, maka seorang yang kebetulan dianugerahi Allah rumah yang luas itu lebih mampu menjaga adab-adab Islam yang tentunya menjadi sumber kebahagiaan bagi dirinya. Kalau istri terjamin auratnya, mau menyambut tamu juga bisa senang, kan gitu ya. Tidak akan terganggu ya. Sedang ngobrol sama tamu misalnya harus diganggu misalnya sama anak-anak yang ribut ya, lompat-lompat sampai nanti makanan tamunya pun injak-injak ya. Itu tidak akan terjadi. Kemudian selain itu juga tetangga yang baik ya, karena tetangga yang baik itu di dalam Islam merupakan salah satu di antara sumber kebahagiaan. Nanti kita akan jelaskan insyaallah pada pertemuan selanjutnya karena ini waktunya yang terbatas. Kemudian terakhir adalah kendaraan yang nyaman. Nanti kita akan bahas beberapa hal yang bersangkutan dengan kebahagiaan dan kajian lanjutan ya berkaitan dengan kebahagiaan seorang wanita muslimah. Mungkin sementara waktu saya cukupkan di sini karena waktu yang terbatas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta